Ya, oke, sudah terekam ya. Baik, mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak siswa-siswiku kelas 3A ya, yang saya sayangi, saya banggakan. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita. Oh ya, ini ada pesan dari Mbak Kirana, nggak bawa buku. Ya, nggak apa-apa. Yang hari ini yang akan kita bahas soal-soal yang nanti saya tampilkan di layar HP kalian saja ya. Oke, hari ini kita akan latihan ya, persiapan PAS ya. PAS dimulai besok hari Kamis ya. Silahkan kalian persiapkan baik-baik. Belajar secara teratur ya, dijadwalkan sehingga nanti kalian bisa lancar mengerjakannya, mudah mengerjakannya dan mendapatkan hasil belajar yang menggembirakan, yang memuaskan. Baik, mari kita mulai saja dengan berdoa bersama-sama. Ya. Ya, dipimpin oleh siapa ini yang mau memimpin doa? Aku cuma friend, soalnya aku sudah kenal. Iya, Kak. Ini siapa ini? Rendra Driver siapa ini? Siapa itu? Ya, Nizam. Oh, Mas Nizam. Ya, silakan. Silakan. Ya, oke, silakan dipimpin doa. Teman kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke, terima kasih Mas Nizam sudah memimpin doa. Terima kasih juga untuk anak-anak semuanya yang telah berdoa dengan khidmat ya. Dengan khidmat, tidak gojekan ya. Doa dengan sungguh-sungguh. Iya. Baik. Oke, kita mulai dari mana dulu nih? Saya ada beberapa soal. Ini soal di HP. Soalnya berapa, Pak? Sedang membagikan layar. Ya, oke. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah. Apa yang terlihat? Sudah. Soal PAS tema kelas ulangan tersangkut ulangan tema 2013 PR revisi. Oke. Saya ada beberapa soal. Ini yang tema 1, kemudian ini tema 2. Terus tema 3 juga ada dan tema 4. Ya. Nanti kita bahas yang mana dulu. Nah, nanti silakan. Pengen yang mana dulu? Atau kita bahas soal yang ini dulu, yang apa ini? Yang tadi. Soal ulangan yang kemarin ya. Kemarin kan belum kita bahas. Yang di Google Form tadi saya tampilkan tadi. Ya. Ya. Atau yang ini dulu ya. Oke. Kita bahas yang ini dulu aja ya. Ya. Berarti tema 4. Ya. Tema 4 ya, subtema 4. Oke, anak-anak, mari kita bahas bersama-sama. Kita isikan dulu ya, kita isi dulu identitasnya. Ini saya tulis nama saya aja ya. Oke, kelasnya 3A saja. Ya, ini ya. Ada berapa soal ini kemarin? 20 soal ya? 20. Iya, 20 soal. Ini sepertinya sudah apa belum ya? Sudah kemarin ya? Sudah. Sudah dibahas ya? Oh iya, ini sudah dibahas. Upacara bendera dilakukan setiap hari Senin, ya kan?
kewajiban didahulukan daripada hak. Ya, kemudian setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama. Kewajiban sebagai warga negara adalah bayar pajak. Terus di jalan raya terdapat tempat khusus menyeberang. Namanya apa? Zebra cross. Oke. Terus nomor 5, contoh fasilitas umum. Jalan. Iya, jalan. Oke. Nomor 6, tempat ibadah umat Islam. Masjid. Masjid atau musola. Oke. Kemudian nomor 7, sekolah ferry panas. Maka solusinya apa? Karena ini kurang, pohonnya kurang. Berarti apa? Pohon. Dan merawat pohon. Oke. Terus Pak Ahmad sering sakit-sakitan. Nah, sebagai warga negara, Pak Ahmad berhak mendapat fasilitas apa ini? Berobat ya, dengan BPJS itu ya, misalnya ya, dengan BPJS atau jaminan kesehatan. Kemudian rumah Mike terlihat kotor. Masalah tersebut halaman rumah berarti dengan menyapu ya. Kalau mengepel itu bukan di halaman tapi di dalam rumahnya sampai ke teras ya. Ya. Wiwin melihat banyak sekali jentik nyamuk. Berarti apa ini? Yang dilakukan Wiwin apa? Menambah air, memberi pupuk, menguras air. Ya, air. Kemudian Dodi perutnya sakit setelah jajan sembarangan. Berarti apa ini? Sarannya sebaiknya Lain kali kamu jajan sembarangan. Oke. Kemudian hasil dari 135 dibagi 5. Berarti berapa ini? 135 27 ya, 27 ya. Ya. 80 bagi 5 10 bagi 5 16 ya, 16. Terus 20 bendera dibagikan ke 4 kelas. Jadi 20 dibagi 4 sama dengan 5. Kemudian hasil dari 240 dibagi 2 120. Ya, ini kemarin sudah ini ya. Oke. Seni melipat kertas disebut Origami. Oh, ya. Oke. Teknik melipat kertas berarti Kopi kertas. Terus jeruan sapi kolesterol. Kemudian yang ini keadaan dan tanggal kadaluarsa ya. Tanggal kadaluarsa itu tanggal terakhir kita bisa untuk memakan makanan kemasan ya. Batasnya itu ya. Kemudian nomor 20 istirahat berarti Kelereng ya, kelereng ya, karena main kelereng. Bola kasti. Ya, oke. Berat, tangan sakit. Oke, sudah ya. Ini berarti sudah kita bahas kemarin ya. Sudah. Oke. Loh, ini sudah saya kirim. Oh, ini oke, ini sudah ya. Sudah dikirim. Dapatnya 100 ya. Oke anak-anak, berarti kita bahas yang tadi saja ya. Kita mau pilih yang mana dulu nih? Yang tema 1 dulu, atau tema 2 dulu, atau tema 3, atau tema 4? Kalau kemarin kita bahas apa? Tema berapa ini? Tema 3. Yang paling sulit di tema berapa? 3? 4 paling 4. Oke, tema 4 itu tentang hak dan kewajiban ya. Oke. Gampang, Pak. Oh ya. Ini aja ya, coba ya. Ya. Tema 3 ya. Yuk, mari kita bahas bersama-sama. Ya. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Ya. Terlihat ya di layar kalian ya.
Ya, lihat. Oke. Giliran atau saya tunjuk? Giliran. Giliran ya. Ya, kembali aja. Oke. Ini atau angkat tangan lah, angkat tangan dulu lah, silakan. Oke, nomor 1. Ya, ini saya urutkan siapa yang lebih dulu mengangkat tangan. Nanti yang sudah saya tunjuk nanti beri kesempatan teman-teman yang lain dulu ya untuk menjawab ya. Oke, ini saya tulis dulu nanti siapa yang sudah saya tunjuk ya. Oke. Nomor 1 Inara, silakan Inara. Kesatuan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat akan membuat hidup rukun dan damai. Akan membuat hidup rukun dan damai ya. Oke, persatuan dan kesatuan tentu saja akan membuat hidup rukun dan damai. Oke, selanjutnya nomor 2 Mas Pandu, silakan. Manfaat dari gotong royong diantaranya adalah membuat pekerjaan menjadi ringan. Ya, membuat pekerjaan menjadi ringan ya, bukan menjadi temu kangen ya. Kalau yang jawaban yang D apa? Ajang menyalurkan pendapat itu apa? Kegiatan apa kira-kira? Musyawarah ya, atau rapat atau berembuk ya. Oke. Sekarang nomor 3 Mas Syarif. Ya, teman-teman yang lain dimatikan dulu mic-nya, angkat tangan saja ya. Yo, Mas Syarif nomor 3, silakan. 3. Sikap yang tepat ketika terjadi perbedaan di dalam musyawarah adalah orang menghargai pendapat orang lain pada saat bermusyawarah adalah mendengarkan pendapat dengan seksama, menghormati perbedaan pendapat. Ya, yang C ya, menghormati perbedaan pendapat ya. Tidak boleh memaksakan pendapat, tidak boleh kita juga berdiam diri ya. Meneng wae lah daripada norek ke padu ya, tidak begitu ya. Kemudian tidak usah menanggapi saja. Nah, ini juga kurang tepat ya. Yang tepat adalah kita menghormati perbedaan pendapat. Kita terima hasil musyawarah yang telah diputuskan bersama-sama oleh pemimpin musyawarah. Oke, sekarang nomor 4 Mbak Haifa. Cara menghargai pendapat orang lain pada saat bermusyawarah bersama adalah A. Mendengarkan pendapat dengan seksama. Ya, mendengarkan pendapatnya dengan seksama, dengan sungguh-sungguh ya. Oke. Sekarang nomor 5 Mas Al-Kausar ya. Mas Kausar. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat dari tolong-menolong di lingkungan keluarga adalah B. Menambah berat pekerjaan. Ya, menambah berat pekerjaan. Ya, justru dengan tolong-menolong itu pekerjaan tentu saja menjadi lebih ringan ya, bukan malah tambah berat ya. Oke. Sekarang ini ada soal isian ya. Soal isian gimana ini? Kita kerjakan ya. Kalau besok di Google Form besok tidak ada soal isian, semuanya pilihan ganda. Ya. Oke. Nomor 1 isian. Mas Nizam ya. Silakan Mas Nizam.
nomor 1 ya Pak, yang ya ini isian. Ya coba ya. Oke. Agar musyawarah berjalan dengan lancar dan tertib, sikap yang harus dilakukan oleh setiap peserta musyawarah adalah apa? Ayo. Agar musyawarah berjalan tertib dan lancar. Setiap peserta harus gimana? Misalnya tadi ini ya, misalnya tadi di nomor berapa tadi? Nah ini harus mendengarkan pendapat teman yang sedang sedang usul, ya, kemudian menghargai perbedaan pendapat, ya, tidak memaksakan pendapat, ya, itu merupakan cara yang bisa kita lakukan agar musyawarah berjalan tertib dan lancar. Kemudian kita juga menyiapkan usulan terbaik kita, mencurahkan pikiran kita untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Setiap orang punya usulan ya. Jadi jangan ketika kita musyawarah jangan ya diam aja ya. Kita siapkan, kita ikut mikir supaya masalah bisa terselesaikan. Nah, begitu ya. Terus yang paling penting adalah kita melaksanakan hasil musyawarah ya yang telah diputuskan itu, kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini ya. Oke, sekarang nomor 2. Siapa nih yang mau nih? Angkat tangan. Yang bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Siapa yang bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan sekolah? kita. Iya, kita semuanya. Ya, kita semuanya. Tidak hanya petugas kebersihan. Ya, tidak hanya petugas kebersihan ya. Kalau kita menemukan sampah yang berserakan di depan kelas kita misalnya, membuang sampah pada tempat. Iya, kita ambil aja ya, kita ambil aja, nggak usah. Iya, kita ambil dibuang di tempat sampah. Tidak malah, woi, Mas, manggil Mas Topik, ini ada sampah ini. Tidak begitu ya, kita ambil aja ya. Atau malah panggil petugas kebersihan ya, kita cari-cari. Padahal hanya satu sampah yang ya kecil ya. Dengan kita ambil Manggil itu udah capek. Iya. Kalau manggil aja udah capek. Apalagi kalau justru lebih ringan kalau kita ambil dan masukkan ke tempat sampah. Lebih cepat selesai ya daripada kita cari-cari Mas Topik ada di mana. Iya. Hanya untuk memberitahu bahwa ada sampah di depan kelas kita. Sampah. Ya, itu malah salah satu bentuk tanggung jawab kita ya. Kita buang sampah di tempat sampah ya. Kalau ada sampah yang tercecer kita ambil, kita masukkan ke tempat sampah. Oke, sekarang nomor 3. Yang mengangkat tangan ini ada Mbak Kirana. Mbak Kirana silakan 3A dulu. Yuk. Kecap, minyak goreng, dan sirup adalah nomor 3. Nomor 3. Sebutkan contoh tindakan yang menunjukkan sifat bersatu. Ya. Di lingkungan keluarga, contoh sikap bersatu gimana, Mbak? Membersihkan rumah bersama. Ya, oke, bisa itu membersihkan rumah bersama-sama ya, bergotong royong minggu pagi misalnya ya. Ketika semuanya libur ya. ABC-nya. Iya, ini di lingkungan keluarga apa saja, di sekolah apa saja, di kehidupan masyarakat apa. Ya, kita
kita cari atau kita sebutkan contoh tindakan yang menunjukkan sikap bersatu. Di lingkungan keluarga sikap bersatu apa saja misalnya. Di lingkungan sekolah gimana? Tindakan bersatunya gimana? Contoh sikap bersatu atau tindakan Membersihkan kelas. Membersihkan sampah-sampah yang sekolah sama. Iya, oke, yang ada di sekolah atau di ruang kelas kita, ya. Melaksanakan piket bersama-sama sesuai jadwal itu juga merupakan contoh sikap bersatu. Ya. Kemudian kalau di sekolah ya, tidak menghina teman itu juga termasuk bersatu, ya. Ya, termasuk bersatu. Ya, kemudian ketika ada teman yang sakit kita jenguk, ya kita tengok ke rumahnya. Kalau ada misalnya ya, ada yang sakit di rumah sakit, kita kumpulkan uang bersama-sama seikhlasnya, kita belikan roti atau kita kasihkan berupa uang kepada teman yang sakit, itu juga merupakan contoh bersatu. Ya, contoh bersatu. Ya. Kemudian di kehidupan masyarakat ada kerja bakti, ada menengok tetangga yang sakit, membantu tetangga yang hajatan, yang sedang ada pernikahan, ada sunatan, ya, ada yang meninggal dunia, kita bantu tetangga kita. Itu merupakan contoh bersatu di lingkungan masyarakat. Paham ya anak-anak ya? Kalau disuruh menyebutkan bisa ya? Ya, intinya kalau bersatu itu kita tidak saling bermusuhan, tidak bercerai-berai, ya tindakan-tindakan yang positif yang bisa menumbuhkan persatuan itu bisa kita tuliskan. Oke, sekarang lanjut ke bahasa Indonesia. Sudah ada beberapa siswa nih. Ada, oke. Ya, Pak. Ya, ada Mbak Naisila, silahkan. Siap, minyak goreng dan sirup adalah contoh-contoh benda cair. Iya, benda cair ya. Benar, benda cair. Sekarang nomor 2, ini ada yang sudah turun. Ya. Oke, nomor 2 Mbak. Ini sudah semuanya ini. Mas Pandu sudah, Mbak Haifah sudah. Aku belum. Wirana. Ya, siapa nih angkat tangan dulu? Aku belum. Ya, Mas Rafa, silakan Rafa. Nomor 2. Berikut ini semuanya adalah contoh benda kecuali B. Cahaya dan panas. Iya, cahaya dan panas. Mengapa cahaya dan panas itu bukan benda? Kenapa? Cahaya dan panas itu kok bukan benda? Kenapa? Masih ingat tidak ciri-ciri benda? Karena tidak ada bentuknya. Karena tidak ada bentuk, tidak bisa dipegang. Bisa dilihat, tapi cerah. Oke, gas itu kan benda, ya kan? Benda gas. Itu bisa dipegang nggak? Tidak. Enggak. Berarti bisa dipegang itu bukan merupakan ciri benda. Ayo, masa lupa apa ciri-ciri benda? Menempati ruang dan mempunyai masa. Menempati ruangan. Pinter. Dua hal itu ya. Ciri Mempunyai benda masa. adalah menempati ruang dan memiliki massa atau memiliki berat. Iya. Ada benda yang tidak bisa kita pegang. Ada benda yang tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Contohnya adalah udara. Nggak bisa kita pegang udara, nggak bisa kita melihat udara, tapi bisa kita rasakan. Dan udara itu bisa menempati ruang. Misalnya kalau kita niup balon, ya, itu di dalam balon itu kan isinya udara. Ya, dan balon itu 2 buah balon, satu ditiup gede, yang satu dibiarkan kempes. Kalau ditimbang berat yang mana?
Berat yang ada anginnya, udaranya. Iya, berat yang ada udaranya. Itu merupakan bukti bahwa udara juga memiliki Berat. massa atau memiliki berat. Ya, jadi nomor 2 ini ayo kita ingat kembali, ciri-ciri benda adalah 1, menempati ruang, ya contohnya tadi ya, Memiliki massa. ya, dan memiliki massa. Contohnya tadi ya, udara kita masukkan ke dalam balon, kita tiupkan dalam balon, ya. Kalau kita balon yang sudah terisi udara itu kita masukkan ke dalam air, kemudian kita lepas, blukutuk, ya, itu bukti bahwa udara menempati ruang, ya. Oke, sekarang yang belum silakan angkat tangan. Yang belum. Yang belum. Ini ada Mas Raihan. Ya, Mas Raihan nomor 3 ya. Ciri-ciri benda padat adalah sebagai berikut ini. Gantung pada tempatnya, dapat dilihat Bentuknya tetap. Bentuknya tetap. Ya, bagus. Bentuknya tetap. Ya, ciri-ciri benda padat itu bentuknya tetap. Contohnya bagaimana contohnya? Masih ingat tidak contohnya? Ini siapa Arifan punya HP ini? HP ini benda apa? Padat, cair apa gas? Padat. Padat ya? Padat. Bentuknya padat. Wujudnya padat, bentuknya seperti ini. Kalau saya masukkan ke dalam tas, bentuknya berubah apa tetap? Tetap. Saya masukkan ke dalam laci, bentuknya ya tetap seperti ini. Tidak berubah. Iya. Itu contohnya apa, ciri-ciri benda padat itu bentuknya tetap. Berbeda dengan benda cair. Kalau benda cair, ya contohnya tadi kecap, sirup, ya, itu bentuknya bagaimana anak-anak? Cair. Cair. Pintar. Bentuk benda cair itu mengikuti wadahnya. Iya, sesuai dengan wadahnya. Kita masukkan ke dalam gelas, bentuknya seperti Gelas. Kita masukkan ke dalam mangkok, bentuknya kayak mangkok. Kita masukkan ke dalam vas bunga, bentuknya seperti vas bunga. Iya, itu. Ya. Ya. Sekarang nomor 4, ada Mbak Kaila, Syah Kaila, nomor 4. Silakan, Mbak. Udara yang kita hirup berwujud padat. Ayo, udara wujudnya apa? Wujud udara. Gas. Iya, bentuknya adalah bentuk benda gas. Ya. Iya, bisa kita rasakan. Oksigen itu kita hirup, bisa kita rasakan. Meskipun tidak bisa kita pegang atau tidak bisa kita lihat. Tapi ada juga loh, benda gas yang bisa kita lihat. Contohnya apa? Bensin. Bukan, bensin itu cair. Asap. Iya, pinter, asap. Asap itu wujudnya benda gas, tapi bisa kita lihat karena Abu-abu. warnanya abu-abu. Kadang-kadang kalau asap kendaraan bermotor itu warnanya kadang hitam, ya. Atau kalau kembang api itu ya, flare itu ya, asapnya ada yang hijau, ada yang merah, asapnya ya. Biru. Itu, ya. Kuning itu biru. Oke, paham ya anak-anak ya? Waham. Ya, Pak. Syakaila sudah, Raihan sudah, yang belum angkat tangan lah, yang belum. Ini siapa lagi nih? Adria sama Renata belum, Pak. Kirana sudah. Adril ya, silakan Adril. Nomor berapa berarti? Nomor 5 ya, Lik ya.
Es krim yang dibiarkan di udara terbuka. Es krim yang dibiarkan di udara terbuka lama-lama akan menjadi mencair atau meleleh. C. Iya, mencair atau meleleh karena terdapat apa? Karena terjadi apa? Perubahan suhu atau peningkatan suhu. Ya. Suhu es krim ya lebih tinggi kalau di udara terbuka, suhunya lebih tinggi ya. Maaf ya, tadi es krim suhunya rendah ya. Kita biarkan di udara terbuka, suhunya lebih tinggi atau lebih panas, maka akan mencair. Ya. Es krim contoh yang paling mudah ya. Contoh yang lain apa? Contoh mencair. Mencair itu berarti perubahan wujud apa menjadi apa? Wujud padat ya menjadi wujud Padat menjadi cair. Es batu. Cair ya, contohnya tadi es batu ya, es batu kita biarkan di udara terbuka juga akan mencair. Contoh yang lain apa misalnya? Mentega kalau kita panaskan ya, misalnya di atas teflon ya, itu bisa menjadi minyak goreng ya. Kalau minyak goreng habis, kebetulan ada mentega, kita gunakan aja itu mentega, kita panaskan ya, setelah itu menjadi cair, kita masukkan telur ceploknya ya, kita masukkan telur, kita ceplok ya, itu bisa. Contoh yang lain coklat ya. Besi bisa nggak meleleh besi? Bisa. Ya, besi bisa meleleh. Setelah menjadi cair itu kita dibentuk ya, dibentuk menjadi ada yang menjadi meja ya, menjadi lemari. Itu besi itu begitu dibentuk itu dengan proses dicairkan terlebih dahulu, tapi mencairkannya dengan suhu yang sangat tinggi atau sangat panas. Ya. Dulu orang membuat keris, membuat pedang itu juga demikian ya, ditempa dengan suhu tinggi. Kalau apa sudah agak lunak itu ya bisa dibentuk, kemudian didinginkan lagi dan mengeras kembali. Begitu ya. Gula Pak, gula. Gula juga bisa ya, bentuknya padat ya, masukkan ke dalam air panas, diaduk, itu bisa menjadi cair ya. Bisa larut ya ke dalam ya minuman tersebut. Ya, oke. Mas Adril sudah, yang belum siapa ini? Ada yang masih belum ini. Saya lihat dulu ini. Yang belum adalah Mas Reski. Mas Reski masih ada di sini, Mas Reski? Mari kita cari. Halo Reski. Ada. Ya, ada Pak. Ini ada nih. Ya, Mas Reski, silakan. Nomor berapa berarti? Iya. Nomor 1. Ya, nomor 1 silakan Mas Reski. Nomor 1. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut dengan Masih ingat padat menjadi gas? Contohnya adalah kapur barus ya. Kapur barus itu kita masukkan atau kita buka dari wadahnya ya, kita masukkan ke lemari, ke sudut-sudut kamar ya. Itu lama-kelamaan akan hilang, mengecil dan kemudian hilang. Sebenarnya enggak hilang tapi berubah menjadi bentuk gas. Nah, perubahan wujud padat jadi gas itu namanya apa? Masih ingat anak-anak? menguap. Bukan menguap. Menyublim. Iya, menyublim. Ya, ayo diingat-ingat kembali ya. Padat menjadi gas disebut menyublim. Ya, kalau sebaliknya, kalau kita balik gimana? Dari gas menjadi padat namanya adalah Hablur. Ya, menghablur bisa atau mengkristal. Ya, menghablur atau mengkristal. Ya. Oke.
Sekarang yang belum lagi, Reski sudah, yang belum adalah Mbak Syara masih di sini? Masih ada. Kurang. Masih bisa bisa mendengar suara saya, Mbak Syara? Sarah nggak ada, Pak. Oh, Syara nggak ada ya? Loh, tadi kan ada. Ini ada ini. Renata masih bisa mendengar, masih menyimak. Renata, silakan. Nomor 2, no. Alasa akan dan awalah Cuaca apa? mendung. Mendung. Ya, salah satu tanda ya akan turunnya hujan adalah cuaca mendung. Meskipun kalau mendung itu ada juga yang hujannya nggak jadi ya, meskipun sudah gelap mendung tapi nggak jadi hujan. Ada saja ya. Ada juga yang apa? Nggak mendung tapi hujan. Ya, bisa saja ya. Tapi secara umum itu hujan itu didahului dengan mendung ya. Ada mendungnya dulu ya. Kalau mendung biasanya ya hujan itu. Apalagi kalau musim-musim sekarang ya, musim-musim hujan. Oke, sekarang ini tuliskan arti kata berikut ini. Kalau mencair apa mencair? Yuk kita jawab bersama-sama aja ini mencair. Mencair apa perubahan wujud? Padat menjadi cair. Padat menjadi cair. Kalau membeku? Perubahan cair menjadi padat. Cair menjadi padat. Pintar. Menguap? Membeku. Padat menjadi gas. Wih, menguap. Menguap kok padat toh? Menguap Cair itu? menjadi gas. Cair menjadi gas. Contohnya adalah ketika kita merebus air. Iya. Oke. Air. Nah, sekarang tuliskan di kolom chatting. Silakan tuliskan di kolom chatting ya. Masing-masing satu kalimat. Kalian membuat kalimat dengan kata mencair. Yo, silakan. Nih, tuliskan di sini. Tulis kalimat dengan kata mencair. Mencair ya, bukan mencari. Nah, silakan. Itu sudah saya kirim pesan obrolan ya, di dalam pesan obrolan ya. Silakan kalian tuliskan kalimat dengan kata mencair satu saja. Yo, silakan. Nanti kita bacakan bersama-sama. Oh, ini Mbak Haifa. Es krim mencair. Ya, oke. Es krim mencair. Es jika dipanaskan akan mencair. Ya, oke. Es batu mencair ya, oke. Kalimat diawali dengan huruf besar, diakhiri dengan titik ya, titiknya jangan ketinggalan. Oke ya. Siapa lagi? Es batu mencair ya, ini Renata sama ya dengan Kaila. Mentega mencair ya. Enggak, coba dengan kata-kata apalah, misalnya Adril ya, Adril menjemur pakaian misalnya. Tapi menjemur pakaian kok mencair ya? Apa mencair ya misalnya? Es batu mencair karena kena matahari. Ya, bagus. Mentega jika dipanaskan akan menjadi cair. Ya, bagus Mas Adril sudah ya. Es rasa bayar mencair. Es rasa bayar apa ini? Aksel. Pandu
menaruh es di ruang terbuka sehingga mencair. Nah, ini bagus ini kalimatnya Mas Pandu nih. Pandu menaruh es di ruang terbuka sehingga mencair. Nah, ini bikin kalimat ya, ada subjeknya, ada apa? Ada siapa ya? Ada tokohnya. Ada subjeknya, menaruh es di ruang terbuka sehingga mencair. Ya, bagus. Adril sedang makan es krim dan es krim itu mencair. Ya, ini Inara bikinkan kalimat dengan subjeknya atau tokohnya Mas Adril. Ya, Adril gantian ya. Bikin kalimat dengan subjeknya Mbak Inara. Oke. Es krim dikeluarkan sama adik sampai mencair ya, bagus, dikeluarkan dari kulkas ya misalnya atau dari freezer. Syarif menaruh es batu di panas. Oh, ini belum selesai kayaknya nih kalimatnya, sudah tertekan tombol enter ini kayaknya sehingga terkirim ya, belum selesai kalimatnya Syarif. Kemudian apa ini? Adril sudah, terus Rafa. Oh, Rafa tadi ya, adik ya. Kemudian ini apa lagi nih? Ya, bisa ya anak-anak ya. Oke. Sekarang coba dengan kata membeku anak-anak. Coba bikin kalimat dengan kata-kata membeku. Kasih subjek lah, kasih subjek siapa, Pak Rifan atau ayah atau adik, paman, aku sendiri juga boleh. Yo, dengan kata membeku. Yo. Membeku. Mencair sudah ya. Sekarang membeku. Contoh ya, kasih contoh. Ibu memasukkan sirup ke dalam freezer sehingga membeku sirupnya ya, itu bisa. Contoh yang lain silahkan tuliskan di dalam kolom obrolan itu ya, chatting silahkan dengan kata membeku. Ya, oke. Naisila sedang menaruh es krim lalu membeku ya. Oke. Inara sedang membuat air dan air itu menjadi membeku. Nah, kenapa bisa membeku? Karena apa? Saya, Pak. Ya, Kaila ini menulis air dimasukkan ke kulkas sampai membeku ya. Kausar, air dimasukkan sama kausar di kulkas hingga membeku. Kakak menaruh air di kulkas ya, membeku memang paling gampang kasih di kulkas ya. Ibu Pandu menaruh air di tempat es sehingga membeku ya. Air dimasukkan ke kulkas menjadi beku. Pak Rifan menaruh air di kulkas hingga mengeras. Mengeras. Mengeras ya, padahal ya enggak apa-apa lah. Oke, yang diminta itu dengan kata membeku ya. Oke, bisa semuanya ya. Menguap juga bisa ya, menguap ya. Kita lanjut aja ya anak-anak ya. Udah, saya tutup chattingnya ya. Siap. Oke, terima kasih. Sekarang lanjut lagi, yang belum dapat giliran ada siapa ini? Yang belum dapat giliran siapa? Si Excel ya? Excel belum ya? PLM. Udah. Ya, silakan Excel nomor 1, Li. Coba, yuk. Meteran pita biasanya digunakan mengukur panjang Meteran pita. B. Kayu dan papan. Kayu dan papan. Benar apa salah anak-anak? Salah. Iya. Meteran pita itu seperti ini kita ya. Kita cari meteran pita.
Ya, yang ini meteran pita. Ini meteran pita. Digunakan untuk apa? Mengukur apa ini? Mengukur badan. Ini kalimatnya nih, meteran pita, meteran jahit. Nah, biasanya digunakan untuk mengukur kain ya atau pakaian, baju dan kain. Ya, oke ya, paham ya anak-anak ya? Ya, oke. Kalau untuk mengukur kedalaman lubang, Meteran saku. bukan kedalaman lubang atau diameter koin misalnya. Gunakan jangka sorong. Ya. Bisa mempunyai pita sepanjang 500 cm. Oke, sekarang ini sudah semuanya ya. Oke, sekarang boleh semuanya boleh mengangkat tangan. Yuk, siapa yang mau? Ya, oke. Saya buka antreannya dulu ya. Yang mengangkat tangan duluan itu yang saya tunjuk. Oke, nomor 2 Mas Syarif. Yang lain mohon ini dulu ya, dimatikan dulu mikrofonnya ya, yang tidak ditunjuk karena suaranya agak kemersek ini saya. Suara saya memantul kemersek ya. Oke, Mas Syarif ya, silakan Syarif. Nomor 2, Bibi Iza mempunyai pita sepanjang 500 cm. Maka pita Bibi Iza sepanjang titik-titik M. Jawabannya yang A5 meter. 5 ya. Oke, ya. 5 meter. Ya, paham ya, masih ingat anak-anak? Ya, 1 meter. 1 meter itu 100 cm. Ya, kalau 500 cm berarti 5 meter. Ini nanti bisa kalian lihat lagi ya. Saya pernah membuat video tentang ini ya, tentang konversi satuan panjang ini. Bisa kalian simak lagi atau cari sendiri di YouTube, bisa ya. Gampang. Nah, sekarang yang mau siapa nih? Nomor 3 nih, angkat tangan. Mana antreannya nih, antrean angkat tangannya? Rafa, silakan Rafa. Yuk. Nomor 3, jarak rumah Sindu ke sekolah adalah 2 km. 3,5 meter. Berarti jarak rumah Sindu ke sekolah adalah ini satuan panjangnya tidak berubah, kilometer sama kilometer, berarti tinggal ditambahkan saja. Berapa ini? 5,5. 2 ditambah 3,5 berarti 5 setengah. Ya, B ya jawabannya ya. Iya. Ya, ini tadi Mas Rafa tadi ya. Siapa lagi? Adril, nomor 4. Ini bukan 4,5 jam ya, tapi itu 5 jam. Ya. Adril, nomor 4. 5 jam 20 menit sama dengan 320 menit. Bagaimana caranya? 5 kali 60. 5 kali 60. 5 kali 60 tambah 20. Iya, 5 kali 60 itu hasilnya adalah 300. Ya, ditambah 20. Mengapa 5 kali 60? Kok kalikan 60 kenapa toh?
Karena Karena 1 jam 60 menit. 1 jam Pinter. 60 menit. Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka kalau 5 jam berarti 5 kali 60. Oke. Coba saya tuliskan ya di ini ya, 5 jam 60 menit. Saya tuliskan di obrolan 5 jam 60 menit. 5 jam itu sama dengan 5 kali 60 menit. Ya, sama dengan 300 menit. Jadi kalau 5 jam 20 menit 5 jam 60 menit. 5 jam 20 menit berarti 300 menit ditambah 20 ya, tambah 20 menit. Sama dengan 320 menit. Ini ya, saya tuliskan di pesan chatting ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang B ya. 320 menit. Ya, paham ya anak-anak ya? Oke, sekarang yang nomor 5. Siapa yang mau angkat tangan? Yang mau angkat tangan? Wah, ini Adril lagi. Yang lain dulu ya. Adril sudah 2 kali. Rafa sudah 2 kali. Adril 2 kali. Syarif 2 kali. Yang lain silakan. Siapa yang mau ini? Nomor 5. Enggak ada? Adril lagi? Ya. Ya, silakan. Nomor 5. 90 menit sama dengan 1 jam 30 menit. Iya, 1 jam 30 menit. Kok bisa? 60 tambah 30 menit. Iya, 60 ditambah 30 menit. 30 menit. Ya, 60 itu 1 jam. Ya, 60 menit sama dengan 1 jam. Jadi 60 ditambah 30 menit itu sama dengan 1 jam 30 menit. Ya, ini saya tulis di pesan obrolan, di pesan chatting ya. 90 menit itu sama dengan 60 tambah 30. Padahal 60 menit itu sama dengan 1 jam. Jadi kalau 60 tambah 30 berarti 1 jam 30 menit. Ya, paham ya anak-anak ya? Ya. Saya harap di sini sekarang paham ya, di sini paham, besok juga paham ketika ujian bisa mengerjakan. Sekarang mudeng, saya harapkan besok juga mudeng. Ya. Sekarang bisa, besok juga bisa. Oke ya. Oke, nomor 1. Yuk kita kerjakan bersama-sama aja yuk. Nomor 1, satuan baku yang digunakan untuk mengukur panjang apa? Satuan baku untuk mengukur panjang adalah Satuan baku yang untuk mengukur panjang. Penggaris. Penggaris itu alatnya. Satuannya apa? Meter. Iya, meter. Meter bisa. Kilometer bisa, sentimeter bisa. Ya. Oke, nomor 2. Panjang papan tulis di kelas 250 cm. Kalau dalam satuan meter berarti 2 meter 50 cm. 250 cm berarti 200 meter 50 cm. Pinter ya, 20 cm ditambah 50 cm. Ini yang saya tulis di pesan obrolan ya.
250 cm itu sama dengan 200 cm ditambah 50 cm. Sama dengan 2 meter 50 cm. Iya. Paham ya? Bagus, Mas Syarif ya. Gambar jam dengan jarum. Atau 2,5 ya, 2,5 meter sama aja. Ya, 2 meter 50 cm boleh, saya betulkan, boleh. 2,5 meter juga boleh. Ya, paham ya? Ya. Oke, sip. Gambarlah jam dengan jarum jam menunjukkan pukul 12.15. Bisa? Bisa. Angka jarum pendeknya di angka berapa? 12. Jarum panjang di angka berapa? 3. 3. Di angka 3. Karena setiap angka itu artinya adalah 5 menit ya. 5 menit ya. 5 kalau di angka 1 berarti 5 menit. Di angka 2 berarti? Belum. Di angka 3? 15 menit. 15 menit. 15. Di angka 9? 45. Di angka 6? Angka 6? 30. Di angka 7? 35. Oke. Dipelajari lagi ya. Oke, di waktu senggang kalian ya setelah meeting ini kalian silakan pelajari lagi ya. Ini saya kirim di WA ya, soal-soal ini ya. Ya. Tema 1, 2, 3, 4. Ya, saya kirim di WA ya. Ini sudah 1 jam. Kita lanjut ke tema yang lain apa selesai ini? Selesai. Ya. Ose, tak kirim ya. Tak kirim dulu ya. Ini kok nggak bisa dibuka WA-nya gimana ini? Nggak tahu, Pak. Enggak tahu kok tanya saya. Kok tanya saya juga bingung ya. Coba sekarang. Belum Ya ini tanya ya. yang buat WA atau Pak? Siapa ya yang bikin WA ya? Orang Nggak tahu luar. saya, nggak bisa bahasa Inggris saya. Guru kok. Ajak misanggi toh. Ya, hanya bisa bahasa Jepang. Arigatou gozaimasu. Ya, Mas Nizam mengangkat tangan. Ada apa, Mas? Mau tanya apa? Enggak, Pak. Enggak ya? Oke. Kepencet. Siap. Ini saya bagikan ke WhatsApp. Ya, soal-soal untuk dikasih. ya, soal-soal untuk latihan ya. Ini tema 1 ya. Soal-soal latihan PAS ya. Kelihatan nggak itu di situ? Kelihatan. Nah, ini yang tema 2 ya. Besok kita bahas ya yang tema 1, 2, dan 4 ya. Besok kan kita masih ada meeting 1 lagi kan? Ya. Testingnya kan hari Kamis ya. Untuk besok hari Rabu masih ada kesempatan untuk kita bahas bersama lagi. Ya, itu sudah saya kirim ya. Iya, ada apa Mbak? Ya, oke. Sudah ya, selesai ya. Nanti silakan kalian coba kerjakan ya, diingat kembali. Ini ya, diingat kembali soal-soalnya ini ya. Pak Andi punya 240 buah pohon rambutan. Kemungkinannya gimana?
Ya, kemudian Bibi Eni punya kue 250 biji, dibagikan ke 5 saudara, dapatnya berapa semuanya, ya. Kemudian hasilnya ini pengurangan, ya. Kalian berlatih lagi perkalian, ya. Kemudian ini kemungkinan lagi, ya, kemungkinan lagi jumlahnya 40 yang mana. Kemudian ada uraiannya juga nih, ada soal ceritanya. Anita membuat 100 biji pisang goreng, ya, dan dibagikan ke teman-teman di sekolah. Pisang itu dibagikan pada temannya dalam jumlah yang sama. Ya, jadi kemungkinannya dikasih ke berapa orang, dapatnya berapa. Ya, kalau dapatnya sama. Kalau dibagikan ke 10 orang temannya, masing-masing temannya dapat berapa misalnya. Kalau dibagikan ke 20 orang temannya, dapatnya berapa. Nah, ini kalian cobalah latihannya, pelajari lagi. Kemudian ini ya, kalimat saran, tanggapan, ya. Rizka ingin sekali bisa menari, namun di rumahnya tidak ada satupun keluarganya yang bisa mengajarinya nari. Nah, terus gimana? Saranmu untuk Rizka gimana? Rizka pengen nari tapi kakaknya, ibunya di rumah, keluarganya nggak ada yang bisa ngajari. Nah, saranmu untuk Rizka gimana? Nah, ini silahkan kalian ya latihan lah ya, kerjakan. Ini bisa ya. Untuk yang tema 4, tema 2-nya ini ya Pancasila. Kemudian matematikanya apa ya untuk tema 2 ya? Matematika, nah ini sifat pertukaran. 157 tambah 261 itu sama dengan berapa? 261 tambah 157 ya. Tinggal dibalik aja ya. Ini cukup mudah ya pertukaran. Kalau yang tema 1, ini tema 1 ya. Tema 1-nya ini. Ya, ini masih ingat dah nih. Tumbuhan ini berkembang biak secara alami dengan menggunakan tunas. Ya, yang mana tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan tunas? Nah, masih ingat ya? Perkembangbiakan alami dan buatan. Kalau perkembangbiakan alami dengan biji, ya, dengan tunas, dengan spora. Ya, masih ingat ya? Aduh, kayak lali gituan ki. Kalau perkembangbiakan secara buatan pada tumbuhan, kalau secara buatan itu artinya apa? Dibantu oleh manusia. Contohnya adalah cangkok, ya, stek, kemudian dengan cara merunduk, ya, dan lain-lainnya. Itu apa saja? Silakan dipelajari lagi. Ya, yang dengan menggunakan tunas yang mana? Bambu, apa cocor bebek, apa wortel, apa pisang. Ya, ini silakan. Oh, ini ada kecuali nih ya, ada kecuali. Ya, yang mana? Paham ya anak-anak ya? Ya, Pak. Oke, kalau sudah cukup ya. Ada pertanyaan lagi enggak? Tidak. Enggak ya? Enggak. Diakhiri sekarang ya. 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 Apa masih pengen ketemu? Masih pengen ngobrol dengan teman-teman? Enggak. Enggak? Ngobrolnya di WA aja. Di WA aja. Apa sudah saling punya nomornya teman-teman? Udah. Pakai HP orang tuanya apa pakai HP kamu sendiri? Saya sendiri. Saya sendiri. Ya, oke ya. Belajar doang. Lebih Ya, banyak untuk game belajar, daripada aplikasi yang lain. Ya, tapi jangan terlalu malam ya kalau WA-WA-an sama temennya ya. Ya. Jam
paling telat jam 9 lah ya. Jam 9 ke atas atau jam 10 jangan WA temannya. Nanti nggak tidur-tidur kalian. Ya? Yang belum tidur. Iya. Waktu malam itu ya kalau bisa waktu untuk keluarga ya. Cerita-cerita sama bapak, sama ibu, ya sama adik juga ya. Cerita tadi di sekolah ngapain aja ya, di sekolah diajari apa misalnya ya, ada kejadian seru apa sama teman-teman ya, misalnya begitu ya, cerita-cerita. Oke. Tadi pagi yang memimpin doa siapa, Mas Nizam ya? Iya, Pak. Oke, sekarang dipimpin oleh Mas Pandu, silakan. Mari teman-teman kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Pandu, terima kasih anak-anak semuanya. Saya sekali lagi saya doakan kepada kalian mudah-mudahan hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sehat selalu, dan tentu saja kalian selalu bergembira dimanapun kalian berada. Ya, salam untuk kedua orang tua. Jangan lupa bantu-bantu orang tua di rumah ya, sebisa kalian. Ya, bisanya nyapu ya, membereskan tempat tidurmu sendiri, jangan ngompol juga ya. Menyusahkan orang tua kalau ngompol. Keke ono sing jeh ngompol iki ya. Sudah ya. Oke, ya. Sampai jumpa besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.